Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Setelah mengetahui situasi yang sedang dihadapi dunia sensi, Xiaoyan dipenuhi rasa gelisah. Jika Goyan tidak terluka parah, dia pasti sudah segera berangkat kembali ke dunia sensi. Lagi pula berada di dunia lain, bahkan dengan kemampuan alam kekosongannya, dia masih tahu sangat sedikit tentang situasinya. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana keadaan sensi sekarang. Namun, dengan Nanfu yang bertanggung jawab seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Tapi yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah apakah banyak tokoh kuat di dunia sensi benar-benar berkomitmen pada tujuan tersebut. Dan apakah mereka memiliki kemauan yang sama untuk melawan Taisu? Lagi pula, bukan berarti tidak ada individu-individu kuat di dunia sensi. Alasan Taisu memilih untuk menyerang sensi adalah karena sensi memiliki sumber daya yang sangat melimpah, yang secara alami memunculkan banyak individu kuat. Namun sebelum invasi Taisu, surplus sumber daya di seluruh dunia sensi relatif terbatas. Sehingga jumlah dewa abadi di dunia tersebut tetap berada dalam kisaran tertentu, jauh lebih sedikit daripada di dunia lain. Namun ketika dunia sensi menghadapi invasi dan bahaya, aturan-aturan benar-benar dicabut, dan banyak sekali tokoh-tokoh kuat muncul dengan kecepatan luar biasa. Dan semuanya demi melawan Taisu. Saudara He, bisakah Anda mempercepatnya? Taisu telah melancarkan invasi ke dunia sensi dan saya perlu kembali secepat mungkin. Xiaoyan menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Pergi ke alam bintang iblis ilahi sekarang mungkin akan membuang waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun lautan roh 7 warna terletak di area terlarang di dalam domain suci Buddha ilahi, dan ada banyak sekali area terlarang di dalamnya. Tanpa lokasi yang akurat, mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi. Apakah dunia sensi sudah memulai perang dengan Taisu? Dengan Nanfu yang bertanggung jawab, untuk saat ini tidak ada masalah. Jika saudara Xiaoyan perlu mengirim pesan, saya memiliki bulu kekosongan terbalik di sini yang dapat melakukan perjalanan melalui Yin ke berbagai dunia. Yi Xianren melihat kekhawatiran Xiaoyan, jadi dia segera mengeluarkan sehelai bulu yang diselimuti cahaya warna-warni dan memberikannya kepada Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan sedikit terkejut, bukan karena bulunya, tetapi karena Yi Xianren menyebut nama ratu. Saudara He, apakah Anda mengenal Nanfu? Tanya Xiaoyan. Karena saya mengenal Gu Zhongsheng, bagaimana mungkin saya tidak mengenal Nanfu? Kata He Xianren sambil tersenyum. Meskipun dia dalam wujud bango, tapi dia memiliki sikap seperti manusia. Baiklah, kalau begitu saya akan meminta saudara He untuk menyampaikan pesan ini kepada Nanfu. Saya ingin tahu situasi pertempuran terkini antara sensi dan Taisu. Anda hanya perlu menyalurkan kekuatan jiwa Anda ke bulu ruang terbalik ini dengan pertanyaan Anda. He Xianren mengangguk. Segera pikiran Xiaoyan bergejolak dan seperti yang diperintahkan He Xianren, Xiaoyan menanyakan situasi pertempuran terkini dengan ratu di dunia sensi. Kemudian He Xianren mengetuk dengan lembut dan bulu ruang terbalik tiba-tiba menghilang. Jika Nanfu menjawab, Anda akan segera menerimanya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Karena menurut saya bagi Taisu untuk menang melawan dunia sensi, sama sulitnya dengan naik ke surga. Dibandingkan dengan Xiaoyan, He Xianren tampaknya lebih percaya diri pada dunia sensi. Sebaliknya, Xiaoyan tidak, karena dia sendiri telah menyaksikan invasi Taisu ke dunia sensi yang menyebabkan kehancuran luas di seluruh Laut Barat. Tampaknya dunia sensi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika itu adalah invasi skala besar, Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa peluang dunia sensi untuk menang. Jumlah individu kuat di dunia sensi tidak banyak. Meskipun fondasinya mendalam, ia tidak bertindak agresif seperti dunia lain untuk menjaga perkembangan yang stabil. Jadi invasi Taisu benar-benar mengkhawatirkan.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya, masih sangat khawatir. Dengan adanya Nanfu yang memimpin, meskipun invasi Taisu ke dunia sensi pasti akan mengintensifkan perebutan kekuasaan di seluruh dunia. Tapi ketika sebuah dunia terancam, dendam pribadi dan permusuhan keluarga akan lenyap, dan semua orang akan bersatu untuk melawan musuh eksternal. Terlebih lagi di bawah ancaman ekstrim, seperti ketika kultivasi mendekati batasnya. Itulah kunci untuk terobosan. Meskipun saya tidak bisa menjamin masa depan Sensi, atau bahkan dia pasti akan mengalahkan Taisu. Jika Sensi menang, seluruh dunia akan naik ke tingkat baru yang sangat luas. Jelas, He Xianren tidak merasakan ada yang salah karena dunia sendiri telah hancur. Dan setelah hidup sejak zaman kuno, menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menyaksikan banyak kebangkitan dan kejatuhan. Sehingga dia sangat memahami hukum perkembangan dunia. Intinya, bagi He Xianren adalah bahwa bagi Sensi ini adalah invasi, tetapi juga kesempatan untuk kemajuan. Mendengar itu, Xuan juga mengerti bahwa apa yang dia katakan dan perlawanan seluruh dunia adalah kunci kemenangan Sensi. Namun, malapetaka global seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan total seperti dunia saya sendiri. He Xianren berbicara dan suaranya bernada sedih. Bagaimanapun, itu adalah rumahnya, tetapi mengembara melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya, kembali ke rumah hanya untuk mendapati semuanya telah hilang. Dan ini adalah sebuah pikiran yang selalu membuatnya sakit hati. Saya ingat saudara He pernah mengatakan bahwa 5 dunia kuno tempat Anda berasal juga terkait dengan dunia Taisu, dan juga diserbu dan dikalahkan oleh Taisu. Xuan tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bukan hanya dunia Taisu, tetapi 5 dunia kuno juga pernah menjadi salah satu dari 9 alam. Tidak seperti Sensi yang berkembang dengan stabil dan pesat. Dunia Taisu mengalami lonjakan makhluk kuat, dan kepergiannya dari 5 dunia kuno menyebabkan kebenciannya terhadap alam lain, yang akhirnya menimbulkan kemarahan yang meluas. Namun, ini hanyalah salah satu pemicunya. Semuanya berakar dari pilihan yang salah dari dunia tersebut, yang mengakibatkan 5 dunia kuno dikepung oleh berbagai alam. Hanya saja dunia Taisu seperti kecoa menyusup ke 5 dunia kuno, dan aktivitas penjaranya sangat menjijikkan. He Xianren kemudian menjelaskan masalah 5 dunia kuno kepada Xiaoyan secara detail. Dari kata-katanya, Xiaoyan mengerti bahwa kehancuran dunia bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari berbagai faktor. Jaringan 5 dunia kuno sama sekali berbeda dari dunia Sensi. Menurut Xiaoyan, dunia Sensi kekurangan individu yang cukup kuat untuk melawan arus. Namun 5 dunia kuno justru sebaliknya. Keuruntuhan mereka disebabkan oleh jumlah individu yang sangat kuat. Sekarang Xiaoyan melihat masalah yang sangat sulit antara dua alam. Jika dunia ingin stabil dan bebas dari ancaman invasi, dunia perlu menjadi lebih kuat dari dalam. Yang lebih penting lagi adalah menjaga keseimbangan seluruh dunia. Keseimbangan ini adalah kuncinya. Namun pemahaman dan tindakan adalah dua hal yang berbeda. Meskipun Xiaoyan mengetahui hal ini, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan seluruh dunia Sensi. Bahkan, Yang Mulia pun tidak mampu melakukannya. Apalagi dirinya sekarang. Saat mereka merenungkan hal ini, deretan bintang yang pesona muncul di kejauhan. Sistem bintang apa yang telah mereka datangi? Setelah masuki area tersebut, beberapa garis cahaya muncul di sekitar mereka, bergegas menuju sistem bintang itu. Kemudian He Xianren mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan kecepatan kompas meningkat drastis. Saudara Xiaoyan membawakan hati ilusi kepada saya. Jadi sebagai imbalannya, saya akan menemukan laut roh 7 warna untuk Anda dengan segala cara. Kata He Xianren dengan suara berat, yang membuat Xiaoyan tercengang. Karena bagi seorang pedagang, bukanlah kata-kata dengan segala cara, bukanlah kata-kata yang mudah diucapkan seorang pedagang. Itu berarti harga yang jauh lebih besar mungkin harus dibayar. Xuan bergumam pada diri sendiri.
Sebelumnya tampaknya He Xianren memiliki musuh yang sama dengannya, yaitu dunia Taisu. Tetapi menurut perkataan He Xianren, musuhnya bukan hanya dunia Taisu, dan dalang dibalik kehancuran 5 dunia kuno kemungkinan bukan dunia Taisu, tetapi pihak lain yang bersembunyi. Singkatnya, semua yang dilakukan He Xianren, semua yang direncanakannya pasti merupakan strategi jangka panjang. Tapi dia jelas berbeda dari Xuan Huang karena dia memiliki kepercayaan dan tujuan. Namun pada akhirnya keadaan saat ini menguntungkan Xiao Yan. Dia hanya perlu bertindak sehati-hati mungkin. Pada saat ini setiap kedipan mata Xiao Yan, cahaya bintang yang menyilaukan menyapu melewatinya karena kompas surgawi bergerak cepat mencari lokasi bintang pusatnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.